Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lima Waktu, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan apapun aktivitas yang Anda laksanakan di kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini saya sedang berada di Sekretariat Forum Musyawarah Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, ya, betul ya, Bapak-bapak. Dan di sini ada beberapa orang yang juga para tokoh di Kabupaten Bandung Barat yang juga para pelaku sejarah pendirian dari Kabupaten Bandung Barat, ya. Saya absen dulu nih, ada Bapak Megahari, Bapak Dr. Andes Haji Megahari, Ya, siap. Ketua Presidium FM2BB, ya, yang juga sebagai pendiri. Kemudian ada Pak Dr. Andes Haji Budi Sudrajat, Dewan Pakar dan juga sekaligus pendiri dari FM2BB, ya. Kemudian ada Dr. Andes Haji Daswan Muda sebagai pendiri. Ada juga Pak Kustiwa Kartawirya, pendiri dan sekretaris di FM2 Bandung Barat. Itu ya sahabat Lima Waktu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para tokoh di Kabupaten Bandung Barat ini tentang apa itu FM2BB, ya, Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat, ya. Yaitu dengan temanya Semangat Recovery Bandung Barat, dengan tagline-nya Nu Urang Ku Urang Keur Urang, ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, siapa yang akan menjelaskan asal usulnya mengapa dibikin Forum Masyarakat Bandung Barat ini? Apakah memang selama ini nggak ada musyawarah, Pak, atau bagaimana? Ya, siapa yang menjelaskan? Pak Megahari, ya. Ya. Gimana nih? Jadi begini, lahirnya Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat awalnya ada bukan musyawarah, awalnya adalah forum masyarakat, ya, Bandung Barat, yang pada awalnya kita sudah mengadakan rapat kerja yang pertama di Balai-Pare, yang kedua di HBS. Nah, sejarah pembentukan ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama berpikir untuk mengembalikan Kabupaten Bandung Barat pada tujuan awal, ya, pada tujuan awal pemekaran, di mana kita berpisah dengan Kabupaten Bandung, ya, yang tujuannya adalah tidak hanya kemudahan pelayanan publik saja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan social welfare bagi masyarakat Bandung Barat. Ya, bagaimana kita bisa mesejahterakan masyarakat Bandung Barat dari potensi kondisi baik geografi maupun demografi yang ada di KBB ini sangat mendukung sebetulnya. Cuman bagaimana kita bisa menata dan mengelola potensi daerah ini untuk bisa sama berdiri dan duduk bersama-sama kabupaten lain. Artinya kita tidak ketinggalan walaupun kita baru lahir, kan begitu. Nah, dengan perjalanan 17 tahun ini kita sudah punya kepala daerah beberapa kali. Yang pertama, periode pertama 5 tahun kita bisa menciptakan Kabupaten Bandung yang dipimpin Bandung Barat yang dipimpin oleh Pak Abu Bakar, cukup bagus karena bisa, tadinya kantornya awalnya ngontrak, bisa membangun kantor yang saat ini kita tempati. Terus yang kedua, periode kedua Pak Abu Bakar melanjutkan apa yang menjadi tujuannya, termasuk bagaimana pelayanan publik ini bisa dicapai dengan semurah-murahnya, ya, cepat dan tepat, kan begitu ya. Nah, tapi di akhir perjalanan beliau juga akhirnya tersandung, ya, walaupun sebetulnya itu bukan dari beliau tapi dari anak buah yang akhirnya mengait kepada beliau, ya. Apapun alasannya, kita harus akui bahwa beliau adalah bupati pertama yang hasil kerjanya bisa kita banggakan. Nah, di periode kedua baru juga 2 tahun, ya, pemilihan umum, ya,
2 tahun menjabat tergelincir. Kalau itu mau tergelincir, ya tergelincir, nyungsep lah ya. Itu 2 tahun diganti. Nah kebetulan wakilnya artis kan begitu, yang orang menyebut namanya Hengki Kurniawan ini. Nah di dalam perjalanan pemerintahan ini ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Bandung Barat. Apa itu Pak? Ya. Yang bisa tidak diterima itu misalkan? Kan gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kan gitu ya. Oke lah, kita tahu bahwa generasi Z itu menghendaki seperti itu. Tapi dalam sisi yang lain, kita ini orang Timur. Jadi kita tidak bisa dengan gaya hura-hura untuk mencapai satu kesejahteraan itu ini bertolak belakang ya. Terus yang kedua kebijakan-kebijakan birokrasi yang tidak sejalan dengan aturan yang ada. Contohnya apa? Misalkan akhirnya muncul di sana mutasi yang dibatalkan oleh yang lebih berwenang. Terus adanya pihak ketiga yang tidak bisa dibayar atau gagal bayar ya. Adanya defisit anggaran itu muncul di akhir. Yang tadinya dari sejak berdiri belum pernah itu terjadi. Oleh karena itu kita sepakat bersama-sama di dalam menjelang pilkada tanggal 27 November akan datang, kita bersepakat musyawarah untuk mencari siapa yang mampu ya, dan memimpin KBB untuk mengembalikan citra KBB dengan potensi yang luar biasa ini. Saya yakin banyak putra daerah, banyak pitwin yang mampu untuk memimpin di sini. Cuman di sini ada hegemoni partai politik karena mekanisme pilkada itu melalui partai politik. Kita tidak bisa memaksakan, percuma kita pinter bisa menata, ahli manajemen, sebagai user mampu untuk mengatasi anak buahnya. Tapi kalau modal awalnya nggak ada ya, isi tasnya nggak ada ya, jangan berharap bisa jadi pemimpin di Bandung Barat. Karena apa? Karena partai politik juga sudah mengajarkan kita apa tuh, Kang Kus? Jadi sudah masyarakat sendiri kan sudah ya istilahnya pragmatisme ini tinggi. Yang mengajarkan masyarakat pragmatis juga partai. Karena untuk bisa lewat partai pun berapa kos politik yang harus dikeluarkan. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Ini latar belakang pendirian forum masyarakat ya, forum musyawarah masyarakat Bandung Barat. Yang tujuan akhirnya adalah tetap kita menghendaki KBB sesuai dengan moto tadi ya, tagline-nya nurang kurang kerurang. Itu saja. Kan ada ini teman Pak Mega sebelumnya banyak organisasi-organisasi lain ya yang bergerak. Kenapa mesti ada, apakah ini semacam memisahkan diri atau memang ada garapan tersendiri? Oh enggak. Garapan tersendiri atau kalau kita sifatnya independen ya. Independen. Kita tidak sama dengan ormas yang lain, tapi intinya ini adalah demi Kabupaten Bandung Barat. Itu aja. Ya. Nanti ada Kang Budi, Kang Kus, ada teman-teman yang lain juga bisa. Yang selanjutnya mungkin saya ingin tanya itu organisasinya sendiri nih. Mungkin siapa, Pak Budi ya? Mungkin ini sekjen saja. Ada Pak sekjennya. Organisasinya itu seperti apa nih FM2BB ini? Iya Bang. Aturkan Kang Buben. Ya. Jadi Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat ini terinisiasi tadi karena adanya berbagai permasalahan Bandung Barat yang mencuat pada akhir periode 2024 ini. Nah, itu yang semakin mencuatnya. Itu yang pertama. Kedua, Forum Musyawarah Masyarakat ini terbentuk dari inisiasi masyarakat juga yang mengharapkan gitu kan bahwa tokoh-tokoh masyarakat Bandung Barat ini juga terdiri dari pendiri dan sebagainya, para inisiator pemekaran dan sebagainya. Ini mengharapkan bahwa pemilu kada ini menjadi momentum
untuk bagaimana Bandung Barat bisa direkoveri atau dibenahi, dipulihkan dan diberikan pembaharuan. Adanya pemulihan dan pembaharuan dengan kondisi Bandung Barat saat ini, sehingga diharapkan ini kembali kepada tujuan pemekaran seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Mega, bahwa menjadi akselerasi pelayanan publik yang lebih baik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu segera tercapai. Nah, dasarnya dari itulah kita membentuk forum musyawarah masyarakat Bandung Barat yang di dalamnya terdiri dari anggota-anggota individu maupun organisasi. Nah, inilah bentuk daripada forum musyawarah masyarakat Bandung Barat ini, berarti bisa disebut lembaga cair, ya, yang anggotanya itu tidak saja, artinya tidak harus selalu bisa masuk keluar, artinya cair. Lembaga apapun bisa menjadi anggota forum masyarakat Bandung Barat, musyawarah masyarakat Bandung Barat. Terus kedua, forum musyawarah masyarakat Bandung Barat ini nantinya akan menjadi wadah diskusi dan wadah bermusyawarah untuk mufakat, ya, tentang berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, dari mulai pembangunan sampai kepada tatanan sosial masyarakat yang ada di Bandung Barat. Artinya bahwa FM2BB nanti adalah forum masyarakat, ya, forum musyawarah masyarakat untuk membenahi, ya, Bandung Barat ke depan, yang didasarkan kepada tadi semangat nu urang kurang kerurang. Nah, artinya semua stakeholder akan terlibat ke depannya bagaimana bersama-sama memikirkan Bandung Barat ke depan. Dengan satu syarat, pimpinannya pun harus berpikiran seperti itu. Nah, oleh karena itu momentum pilkada inilah yang dijadikan starting point untuk rencana kerja kita ke depan. Mungkin nanti selanjutnya dijelaskan kenapa misalnya bahwa pemilu kada ini harus dijadikan starting point. Mungkin kayak dijelaskan ke sana. Kita ke Pak Haji Budi ini sebagai Dewan Pakar. Sudah dijelaskan ya alasannya kenapa dibentuknya FM2BB ini. Nah, alasan apakah memang ada misi khusus atau visi misi yang akan dilakukan oleh FM2BB ini sehingga organisasi ini berdiri nih, Pak Budi? Silakan. Pertama-tama mungkin saya terlalu jauh kalau disebut Dewan Pakar. Hanya mungkin di sini saya pituin asli Bandung Barat. Melihat perkembangan daripada Kabupaten Bandung Barat saat ini kan kita perlu semacam treatment. Dari mana dulu treatmentnya? Kan gitu. Berarti kita dari pimpinannya. Itu kan. Kalau pimpinannya yang selama ini sudah diceritakan ya banyak yang kurang baik, makanya kita harus mencari sosok yang memang tadi punya kredibilitas, punya integritas, ya, punya akseptabilitas. Apakah memang yang selama ini sudah menjabat kurang baik atau bagaimana nih? Kalau menurut saya, justru kalau saya berpikiran harus punya treatment, berarti dia sakit. Oh, sakit ya, Ya kan? Budi. Dalam perjalanannya itu sakit. Nah, seberapa parah sakitnya, Pak? Apakah cuma flu atau misalkan? Ya ini karena ini sudah ke kronis, ya, ke kronis, sudah kronis menurut saya. Kronis ya. Karena ini sampai ke tingkat bukti bawah. kronisnya apa nih, Pak? Misalkan? Pertama begini,
dalam satu kebijakan itu ada dua kebijakan dalam satu perjalanan pemerintahan itu antara legislatif dan eksekutif. Ini sudah kelihatan jelas, gitu. Dan ini juga menurut kita, kita kan begini, Kang Gugun, kita ibarat penonton, ya. Kita lihat akuarium, Nah, akuarium, kan gitu. Tidak tahu permasalahan di dalamnya, tapi kan mungkin tidak selalu begitu. Ya, jadi masa tidak ada robah-robahnya, ya. Misalnya kira lamun lauk tengah gedean gitu, kan anggar segitunya. Anggar gitu malah lebih pegang. Kan ini harus, nah, ini kan harus punya treatment, harus punya. Berbekal dari itu, kenapa kita bentuk apa yang disebut civil society ini? Ya, ini penting. Kenapa ini muncul? Berarti ada hal yang tidak baik di dalam satu perjalanan ini. Kalau baik-baik saja, civil society itu tidak akan muncul. Kan begitu. Lamun tegerima tekudu neangan. Tekudu diubaran, ya. Kan gitu. Nah, tapi kan di pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif di pemerintahan daerah ya. Ya. Nah, apakah emang pengawasan dari legislatifnya itulah. gimana? Nah, itu yang tidak jalan. Nah, inilah makanya kita kan begini. Kalau kita punya satu pimpinan yang mempunyai visi ke depan, ya insya Allah, ya. Karena kan visi itu harus disambungkan dengan misi. Yang pertama realistis, rasional, dan terukur. Jadi ngimpi teh tong jauh-jauh teuing. Nah tadi teh ada 3 ornamen itu yang harus jadi instrumennya. Itu kecuali mau jangan jadi Superman, ayeuna ge kan aya nu hayang jadi Superman. Kan itu tidak realistis, ya. Nah, ini kan gitu ya. Walaupun itu semacam gimmick atau apa apa gitu. Tapi kan kita harus realistis. Itu satu. Kedua, seorang pemimpin itu harus punya wawasan terhadap kondisi daerahnya. Ya. Misalnya begini. Daerah Bandung Barat itu, ya, daerah Bandung Barat itu agamis. Ya. Karena di sana ada 475 pesantren. Dan ini harus ada orang yang mempunyai wawasan tentang keagamaan. Ini diperlukan, makanya ada satu perpaduan. Jadi bupati dan wakil bupati itu harus ada satu saling melengkapi. Ya, itu perlu. Kalinya perlu. Misalnya bisa dari umaronya eksekutif atau politikus. Kan gitu. Nah, satu lagi mungkin dari ulama. Itu mungkin yang akan seimbang. Ya. Jadi namun misalnya ti politikus atau birokrasi ngaberung teh mau ngaberung-berung teh da aya ulama. Nah, ini yang sosok yang perlu, dua sosok ini yang harus jadi satu harmonisasi. Karena penting. Kabupaten Bandung Barat itu jumlah penduduknya 1,8 juta. Nah, kebijakan seorang pemimpin daerah itu kebijakan bukan 10-20 orang, tapi 1,8 juta. Nah, kalau kita berbicara tadi masalah pemekaran, wah masih terlalu jauh nilainya. Jadi artinya tujuan pemekaran belum tercapai gitu. Wah, masih jauh. Sekarang begini, saya baca waktu pemekaran itu IPM Bandung 2007 itu 72,4.
Kabupaten Bandung sebelum dimekarkan Ya, KBB ya. berarti nyatu kan? Ya. Nah, berarti pisah. Berarti parameternya belum tercapai karena memang masih nyatu ke Kabupaten Bandung Induk. Nah, penilaian itu akan berjalan itu setelah 5 tahun. Betul. Karena kan IPM itu menyangkut tentang pendidikan, kesehatan, dan Iya. daya beli ya. Betul. 3 unsur Jadi itu ya. usia yang sehat, ya, pendidikan, dan daya dan beli. kesejahteraan. Ekonomi. Ya. Nah, itulah. Jadi sejahtera itu bukan sejahtera fisik saja, tapi kan sejahtera mental, kan itu termasuk pendidikan. Nah, coba bayangkan, sekarang itu 2023 itu hanya 69,2. Berarti bukannya naik 17 tahun itu atau 5 tahun lah setelah 2007 dari 2012 ya. Berarti 12 tahun. 12 tahun. Ya. Masa Anda Seharusnya naik ya, Nah, jadi tapi faktanya turun. nah, ini kan dilihat, kita sudah melihat bahwa iya aya penyakitan. Betul. Kan itu. Salah satu yang saya lihat juga kan, saya dari luar bukan orang pemerintahan nih Pak. Kan masa jabatan bupati dan wakil bupati itu 5 tahun. Ya. Visi misi itu adalah dijabarkan dalam RPJMD dengan nama kalau tidak salah Akur ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kok berganti menjadi berkah nih. Ya. Nah ini saya pengen minta pendapatnya begini. karena kan itu harus udah diperdakan kalau visi misi Akur tiba-tiba belum 5 tahun beres RPJMD itu tiba-tiba berubah jadi Ya, berkah nih. makanya- Saya lihatnya gimana? Makanya dari nanti Pak Mega atau Pak Gus. Itu saya orang luar pemerintahan kok melihatnya ini kan belum beres, belum tuntas 5 tahun. Harusnya kalaupun mau perubahan itu harus ada perubahan perda dulu. Betul Pak? Nah mungkin Ya, siapa nih yang jadi mau gini. Pandan birokrat nih mungkin bisa dijelaskan. Kebetulan kan saya masih di tim waktu dulu, ya, dengan Kang Gustiwa. Visi misi yang dibangun adalah Akur, ya, dan itu yang diadopsi menjadi RPJMD, karena Akur adalah pemenang pilkada, ya. Di dalam RPJMD tidak ada yang namanya berkah, terus ada lumpat, nggak ada itu semua. Jadi visi misinya tetap Akur. Cuman Sampai mereka sudah beres kita ya, sampai beres ingatkan, pemerintahan, kenapa? ya. Jawabannya itu kan cuma jargon saja, ya. Padahal kita harus konsisten, ya. Kita harus konsisten. RPJMD dibangun atas dasar visi misi kandidat. Kan itu. Ya. Setelah menang dia masuk pada RPJMD dan akhirnya dapat bisa juga menyusun RPJP, ya, ngait dengan RPJP. Kalau RPJP itu kan jangka panjang, sedangkan RPJMD 5 tahun kan itu ya. Nah oleh karena itu perubahan ini tanpa diperdakan. Bukan perda, berubah, visi misinya tetap Akur, cuman istilahnya dia mau pengennya ada jargonnya kan gitu ya. Kalau saya tidak sepakat, Ya. tapi karena user atau pemimpinnya dia ya kita nggak bisa apa-apa kan gitu ya. Tapi ya karena sakit tadi kan gitu ya. Pemerintahnya yang sakit. Pada saat oleh bupati yang dulu yang akhirnya hanya cukup 2 tahun itu lompat katanya jargonnya. Setelah itu turun diganti berkah karena yang wakilnya kan gitu. Padahal dua-duanya tidak ada. Oh, dua-duanya tidak Nggak ada kan gitu ya. Dua-duanya tidak ada. Yang jelas yang dibangun di RPJM adalah Akur, visi misi Akur, ya. Itu dan perjalanan itulah yang kita kritisi. Ternyata di dalamnya sudah banyak yang mengkol sana mengkol sini, gitu. Oh ini titipan berkah ngebangun APBD teh. Ini tertipan lompat kan ini udah nggak bener ini. Harusnya mengacu pada tadi Akur. Lamun bener jika mulus 5 tahun mah itu saja. Makanya tadi dikatakan bahwa ini dalam kondisi sakit kronis.
Artinya tidak bisa sebagai bupati atau sebagai user dengan segala cara dia membuat aturan yang tersendiri, keluar dari RPJM, itu nggak bisa. Ya, saya kira gitu. Baik, yang Kang Daswan Daswan. muda. Wah ini. Silakan nih potensi Ini- atau kondisi sekarang nih saat ini Kabupaten Nanti Bandung ada Barat. satu lagi. Ya, siapa? Daswan tua. Oh, Nah, iya. ini yang Ini yang masih muda ya. Oke, Kang Bubun. Ya. Ya, kalau saya menyimak dari Kang Megahari, Kang Haji Budi, dan Kang Kustiwa terkait dengan Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat ini. Kemudian kita melakukan gerakan secara masif, baik di lapangan ataupun secara media. Ini merupakan sebuah ikhtiar bagi kita sebagai perwakilan masyarakat Bandung Barat yang dalam tanda petik agak sedikit melek begitu ya tentang bagaimana tata kelola pemerintahan di Bandung Barat ini. Tadi sudah disampaikan dari A sampai dengan Z meskipun belum beres begitu. Jadi intinya adalah siapapun yang akan menjadi pemimpin atau kepala daerah itu harus betul-betul yang dia punya kapasitas dan juga integritas. Nah, sementara ini di Bandung Barat ya, apalagi di akhir-akhir masa jabatan, kemudian muncul pula setelah pelaksanaan pemilu 2024 bulan Februari lalu, ya, ada kaitan dengan pilkada, banyak sekali ya orang-orang yang berminat dengan Bandung Barat. Sementara kapasitas dan integritasnya belum terukur. Nah, inilah esensi berdirinya Forum Artinya Bandung Musyawarah. Barat berarti memiliki daya tarik tersendiri sehingga Oh iya, orang mau ke sini. ya, Nah, ini luar biasa memang Bandung Barat sering menjadi bahan diskusi kita. Kok kenapa sekelas artis yang sedang manggung ya seperti Raffi Ahmad itu mau turun ke Bandung Barat? Ada apa dengan Bandung Barat? Nah, sementara saya menilai ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Italia itu ya, vivere pericoloso. Jadi ketika para artis itu turun ya untuk di pilkada tanpa memiliki dua faktor tadi, kapasitas dan integritas, itu sama dengan bunuh diri. Gitu. Ya, kenapa? Karena mereka harus menghadapi 5 tahun ke depan itu medan yang demikian luar biasa. Kang Haji Budi tadi menyatakan sekian belas tahun Bandung Barat naik-naik anger wes sakitu. Turun. Ya, Kang Megahari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruh pemekaran Bandung Barat juga merasakan itu, apalagi beliau kemudian berada di dalam sistemnya. Ya, begitu. Bahkan kemarin di akhir pun beliau masih bagian dari pemenangan untuk kepala daerah. Maka Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat menurut pendapat saya ya, ini adalah sebuah gerakan masyarakat yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen ya di Bandung Barat ini, karena keterkaitannya adalah dengan bagaimana kepala daerah di Bandung Barat untuk 5 tahun ke depan ini harus betul-betul ya mewakafkan dirinya. Itu mewakafkan dirinya untuk membenahi apa yang hari ini sedang carut marut. Begitu Kang Bubun. Ya, makanya maaf kalau kami kemudian banyak berteriak tolak artis, tolak pesohor. Ya itu tadi istilah saya itu vivere pericoloso. Mereka bunuh diri. Ya, mereka tidak tahu tentang ilmu pemerintahan, tentang ilmu politiknya, kemudian politik anggaran ataupun anggaran politik gitu ya. Nah, seenaknya saja mereka masuk di ranah politik, ya, gitu. Mereka hanya mengandalkan popularitas saja, begitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, ya, bukan sekedar terkenal, karena bagi masyarakat yang terpenting adalah tercapainya 3 indikator pembangunan itu tadi IPM. Ya, demikian Kang Bubun. ya di pemerintahan daerah itu kan ada eksekutif dan legislatif. Kalau dilihat lembaga eksekutifnya itu sakit, artinya peran pengawasan kan dewan itu punya peran pengawasan. Ya.
budgeting, ya, kemudian legislasi. Nah, seperti apa sih fungsi dari 3 yang dilakukan oleh Dewan di KBB ini sehingga kan seharusnya tidak sakit kan, bisa dirawat kan sebelum sakit bisa diantisipasi. Nah, mungkin apakah fungsi dari dewannya sendiri tidak berjalan atau bagaimana? Ya, karena saya mantan pengurus partai politik di Bandung Barat, ya paham betul high cost politik, ya politik biaya tinggi inilah yang menyebabkan fungsi dewan itu tidak terlihat. Ya, baik itu budgeting itu dibuat secara setengah kamar antara eksekutif dan legislatif. Apalagi kalau sampai kepada evaluating dan monitoringnya, ya controllingnya ini tidak ada. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja tidak ada. Masa seperti tadi kata Kang Mega dikatakan, ketika seorang kepala daerah melakukan rotasi dan mutasi, apakah orang dewan tidak tahu? Mestinya mereka tahu. Ya, tahu. Dan kalau terjadi mestinya ya disintrek begitu. Kalau disintrek tidak bisa, kenapa tidak? Di dalam mekanisme kinerja dewan itu yang disebut dengan impeachment. Ya, gitu. Karena dewan itu memiliki hak legislasi dan lain sebagainya. Demikian Kang Bubun. Ya, baik, mengamati perkembangan Kabupaten Bandung Barat nih. Dari 3 pimpinannya ini kan, dari pertama, kedua, ketiga itu tersandung masalah kasus hukum nih. Ya kan? Yang 2 itu oleh KPK, yang sekarang terakhir Kejaksaan Tinggi ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut nih harus bagaimana nih mungkin supaya hal ini tidak terulang kembali, karena kan masyarakat menginginkan pemimpinnya itu adalah pemimpin yang bersih kan. Nah, Pak Haji Budi mungkin bisa menanggapi antisipasinya. Tadi kata Kang Daswan ini high cost politik. Dan ini sekarang sudah begitu vulgar. Dan itu sudah transaksionnya aja udah ada gambaran. Nah, inilah menjadi beban kita. Makanya kenapa pertama saya melihat undang-undang pilkada ini sudah sentralisasi. Dan itu kita tahu sendiri. Di tahun 2024 ini 508 kabupaten kota, 38 provinsi. Coba Kang Gunggun berpikir secara rasional, ya, berapa yang dikeluarkan oleh bakal calon. Iya, betul. Ya, kita berpikir 508 itu kan berapa orang bacalonnya itu di satu partai itu. Anggap aja 3 misalnya. Ya, 3. Can wakil. 6 berarti kan? Benar. 6. Cok, berapa triliun uang keserap ke sana. Ya. Makanya kalau begini perkembangannya, kenapa misalnya kita tidak mengedepankan independen? Kenapa misalnya kita tidak bisa berbuat untuk mendukung seseorang? Pertama putra daerah, ya. Inilah kekuatan civil society ini salah satu treatment, ya, untuk menekan biaya cost yang kata Kang Daswan mah high, bukan high, kata saya super high. Ya. Ya. Biaya tinggi. Ini kan harus jadi kajian. Makanya sangat tinggi. Apakah undang-undang pilkada ini bisa di judicial review? Saya ingin mau bahwa Kabupaten Bandung Barat ini menjadi pelopor 508 kabupaten kota yang lain. Artinya undang-undang tentang pemilunya sendiri harus ada harus terpikir. Revisi, ya. Orang nanti bisa tidak melihat partai politik, semua ke independen karena kos biaya terlalu tinggi. Bisa ditinggalkan gitu. Karena ini sudah melihat ada satu sentralisasi dari atas.
kan harusnya button up. Kearifan lokal itu kita angkat. Siapa potensi sumber daya manusia di kabupaten kota yang mengenal, dia lahir, dibesarkan, dulurna kabeh di dinya, ya, termasuk oge meninggalnya juga di sana. Apakah tidak terpikir hubungan emosional yang dalam terhadap masyarakatnya? Kan itu harus jadi pertimbangan apa yang disebut kearifan lokal. Jadi seorang pemimpin itu bukan saya tadi mengingatkan soal pilkada, ya, bahwa semua punya hak, bukan. Tapi kearifan lokal itu harus diangkat karena itu hubungan emosional yang tidak terpisahkan. Ya, karena selama ini yang menentukan rekomendasinya dari pusat. Ya kan? makanya inilah makanya saya FM2BP dalam musyawarah itu mengingatkan ke partai politik. Kita udah datang ke partai inilah. Coba pertimbangkan potensi sumber daya manusia yang ada di sini, putra daerah, ya. Sekarang artis, bukan saya semata-mata menolak artis. Tapi itu sudah disampaikan oleh. Saya sudah sampaikan. Apakah artis pertama dia tidak dilahirkan di sini, ya? Namun artis dilahirkan di dia malah nyaho merenang lah. Ya. Desa Cibedug. Kan gitu. Setidaknya dia tahu kondisi daerahnya bagaimana, demografinya gimana, geografinya gimana. Kan itu. Rek mikiran kumaha lamun teh nyaho, cukang mangparsalahan. Ya. Gitu. Rek neangan treatment nanaon maknya misalnya nyeri gigi di BLW bat merah, kan tidak bisa begitu. Betul. Nah, inilah kita mencari sosok pemimpin yang tadi punya wawasan tentang Bandung Barat supaya mikiran obatna naon pantes. Nah gitu Kang Ukun. Ya baik, ini kan karena waktu nih Bapak. Ya. Mungkin perbincangannya kita bikin beberapa sesi. Ya, betul. Nah untuk di akhir pembicaraan ini obrolan kita mungkin ada closing statement nih dari masing-masing para tokoh ini, mulai dari Kang Daswan dulu, kemudian selanjutnya ke Kang Daswan. Closing statementnya apa nih? Terutama menyangkut tentang Bandung Barat ke depan nih, seperti apa? Baik, bagi saya baik secara pribadi ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat, ya, kata kuncinya adalah kepala daerah Bandung Barat kudu dikanyahokeun jeung kudu nyaho kondisi Bandung Barat. Jadi mengenal dan dikenal di Bandung Barat bukan karena ketersohoran dia sebagai seorang pesohor, tapi betul-betul dia memahami secara psikologis dan secara kultur masyarakat Bandung Barat. Demikian Kang Bun. Ya, berikutnya silakan. Aduh, sederhana, mungkin tidak hanya pimpinannya. Ya, betul. Ini semangat ini juga harus didorong oleh seluruh lapisan masyarakat dan elemen-elemen masyarakat bahwa untuk merecovery Kabupaten Bandung Barat pada saat ini, ya, dibutuhkan seorang pimpinan yang tidak cukup hanya memiliki komitmen, tapi harus paham dan sadar. Karena banyak pimpinan yang tidak paham apa itu bedanya pimpinan, penguasa, dan kepala daerah. Itu. Kedua, apalagi paham tentang penyelenggaraan pemerintahannya. Seperti yang tadi disampaikan. Ya, intinya terus sadar begitu. Sadar tadi ya, sadar pada posisinya sebagai penguasa, pimpinan daerah atau kepala daerah, sadar gitu sebagai itu. Terus dia sadar sebagai bagian daripada masyarakat. Kalau nggak sadar mau bisa menerapkan Bandung Barat. Nah, artinya memahami seluruh seluk-beluk Bandung Barat yang pada saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita panggilkan haturun Kang Bubun. Pak Mega silahkan nih, Ya. statementnya apa nih? Kalau saya sederhana saja. Jadi dari birokrasi, stakeholder harus punya rasa memiliki Kabupaten Bandung Barat. Kalau kita mempunyai rasa memiliki yang sama, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti kemarin bahwa Bandung Barat dalam kondisi
tidak baik-baik saja. Itu aja saya kira. Sok Kang Budi. Haji Budi ini terakhir nih, closing statementnya apa? Buat Bandung Barat. Kang Gun, abdi kalau berbicara ya masuk berapi-api gitu. Jika ngamuk. Bebas demokrasi, Pak. Jadi mudah-mudahan aja dengan FMBB ini menjadi satu semangat buat tokoh untuk mengedukasi masyarakat dan mengingatkan partai politik. Bahayanya kalau kita gagal memilih pemimpin. Nah, inilah makanya FMBB ini tidak hanya momen pilkada saja, tapi ini akan permanen selama Kabupaten Bandung Barat ada, gitu. Itu saja. Jadi mudah-mudahan Kang Gun, terima kasih. Mungkin dengan adanya satu media ini masyarakat punya wawasan, ya. Jadi pemilih yang rasional. Ya, itu saja. Terima kasih. Sami-sami. Terus. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di obrolan hari ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita bikin lagi dengan tema-tema yang berbeda ya. Ini kan temanya secara umum hari ini ya. Nanti ke depan kita akan membuat tema misalkan ekonomi, tentang umum dan apa yang dengan narasumber yang lain juga. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nanti rencana dari FM2BB ini. Dan sahabat Lima Waktu, demikian obrolan saya dengan para tokoh yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya, terkait dengan keberadaan Forum Musyawarah Masyarakat Bandung Barat serta kondisi Bandung Barat saat ini dan harapan-harapan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bubun Munawar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.